Definisi dan karakteristik pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan atau growth pole dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan, sehingga menjadi daya tarik yang menyebabkan berbagai usaha tertarik untuk berlokasi di sana. Menurut Richardson, pusat pertumbuhan didefinisikan sebagai sekumpulan industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan dinamis dalam perekonomian dan sangat terkait satu sama lain melalui hubungan input-output di sekitar industri terkemuka. Karakteristik pusat pertumbuhan: adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah tertentu. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat keterkaitan input dan output yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut. Dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut. Aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan atau economies of proximity yang diasosiasikan dengan klaster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen. Sementara Markusen menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang tidak mudah berubah akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa, dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual. Dari beberapa kutipan definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa suatu aglomerasi tidak lebih dari sekumpulan klaster industri yang merupakan konsentrasi dari aktivitas ekonomi dari penduduk secara spasial yang muncul karena adanya penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan. Teori-teori aglomerasi. Yang pertama ada teori neoklasik. Sumbangan terbesar teori neoklasik adalah pengenalan terhadap ekonomi aglomerasi dengan argumentasi bahwa aglomerasi muncul dari perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Yang kedua ada teori eksternalitas dinamis. Teori-teori eksternalitas dinamis percaya bahwa kedekatan geografis memudahkan transmisi ide, maka transmisi teknologi merupakan hal yang penting bagi kota. Lalu ada teori ekonomi geografi baru, menunjukkan bagaimana struktur spasial suatu perekonomian dipengaruhi oleh biaya transaksi antar lokasi atau ruang, dan juga dengan increasing return yang akan berpengaruh terhadap perbedaan produksi di daerah urban, regional, serta internasional. Yang terakhir ada teori pemilihan lokasi kegiatan industri. Menurut Weber, ada 3 faktor yang menjadi alasan perusahaan pada industri dalam menentukan lokasi. Yang pertama ada perbedaan biaya transportasi, perbedaan biaya upah, lalu keuntungan dari aglomerasi. Selanjutnya unsur-unsur aglomerasi. Terdapat 3 unsur keuntungan dalam aglomerasi menurut Isaac. Keuntungan skala besar merupakan keuntungan yang diperoleh dalam bentuk biaya produksi rata-rata per unit karena produksi dilakukan dalam skala besar. Yang kedua ada keuntungan lokalisasi, keuntungan dalam bentuk penghematan ongkos angkut, biaya bahan baku, dan hasil produksi yang timbul akibat berlokalisasi secara terkonsentrasi dengan perusahaan terkait lainnya. Terakhir, keuntungan urbanisasi, keuntungan yang muncul karena penggunaan fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan secara bersama-sama seperti listrik, pergudangan, air minum, dan utilitas lainnya yang menunjang kegiatan operasi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaflanila Palivi dengan NPM 1711021106. Saya akan melanjutkan presentasi dari Esa Galang. Perhitungan aglomerasi. Hofer Balance Index atau HBI. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis konsentrasi spasial suatu industri yaitu Hofer Balance Index.
Indeks over balasa merupakan ukuran untuk mengetahui suatu industri teraglomerasi pada suatu wilayah. Peningkatan indeks pada suatu industri menunjukkan terjadinya peningkatan spesialisasi industri di daerah tersebut. Indeks over balasa menyatakan bahwa spesialisasi industri terjadi apabila share industri pada suatu wilayah lebih besar daripada share industri pada wilayah agregat. Industri akan teraglomerasi pada suatu lokasi di mana share tenaga kerja untuk industri lebih besar daripada share tenaga kerja industri secara agregat. Lalu untuk rumus menghitung indeks over balasa yaitu HBIIT sama dengan SIT per XIT dengan keterangan SIT yaitu share tenaga kerja industri unggulan provinsi I terhadap total tenaga kerja industri pada provinsi I di tahun T. Lalu XIT yaitu share tenaga kerja industri unggulan provinsi I di tingkat nasional pada tahun T. Nilai HBI lebih dari 1 menunjukkan bahwa industri unggulan tersebut teraglomerasi pada suatu wilayah karena share tenaga kerja industri unggulan provinsi tersebut lebih besar dibandingkan share di tingkat nasional secara agregat. Sebaliknya, jika nilai HBI kurang dari 1, menunjukkan industri tersebut tidak teraglomerasi. Selanjutnya, analisis klaster. Klaster merupakan sekelompok perusahaan dan lembaga-lembaga terkait yang berdekatan secara geografis, memiliki kemiripan yang mendorong kompetisi serta juga bersifat komplementer. Dalam konteks ekonomi bisnis, klaster industri atau industrial cluster merupakan terminologi yang mempunyai pengertian khusus tertentu. Lalu menurut Draper Index, klaster industri adalah kelompok industri dengan vokal or core industry yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk partnership, baik dengan supporting industry maupun related industry. Selanjutnya yaitu metode hierarki cluster. Dalam metode hierarki cluster terdapat 2 tipe dasar, yaitu aglomeratif atau pemusatan dan divisif atau penyebaran. Dalam metode aglomeratif, setiap objek atau observasi dianggap sebagai sebuah cluster tersendiri. Dalam tahap selanjutnya, 2 cluster yang mempunyai kemiripan digabungkan menjadi sebuah cluster baru demikian seterusnya. Sebaliknya, dalam metode visif, kita beranjak dari sebuah klaster besar yang terdiri dari semua objek atau observasi, dan objek atau observasi yang paling tinggi. Nilai ketidakmiripannya kita pisahkan dan demikian seterusnya. Dalam aglomeratif, ada 5 metode yang cukup terkenal, yaitu single linkage, complete linkage, average linkage, merge method, and centered method. Single linkage yaitu prosedur ini berdasarkan pada jarak terkecil. Jika 2 objek terpisah oleh jarak yang pendek, maka kedua objek tersebut akan digabung menjadi satu cluster dan demikian seterusnya. Lalu complete linkage yaitu berlawanan dengan single linkage, dan prosedur ini pengelompokannya berdasarkan jarak yang terjauh. Lalu ada average linkage. Prosedur ini hampir sama dengan single linkage dan complete linkage, namun kriteria yang digunakan adalah rata-rata jarak seluruh individu dalam suatu cluster dengan jarak seluruh individu dalam cluster yang lain. Lalu ada Ward's method, yaitu jarak antara 2 cluster dalam metode ini berdasarkan total sum of square 2 cluster pada masing-masing variabel. Yang terakhir ada centered method, yaitu jarak antara 2 cluster dalam metode ini berdasarkan jarak centroid 2 cluster yang bersangkutan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dengan materi selanjutnya, yaitu metode non-hierarki cluster. Kebalikan dari metode hierarki, non-hierarki tidak meliputi proses tree-like construction, justru menempatkan objek-objek ke dalam cluster sekaligus sehingga terbentuk sejumlah cluster tertentu. Langkah pertama adalah memilih sebuah cluster sebagai inisial cluster pusat, dan semua objek dalam jarak tertentu ditempatkan pada cluster yang terbentuk. Kemudian memilih cluster selanjutnya dan dilanjutkan sampai semua objek ditempatkan. Objek-objek bisa ditempatkan lagi jika jaraknya lebih dekat pada cluster lain daripada cluster asalnya. Kemudian ada 3 pendekatan yang digunakan untuk menempatkan masing-masing observasi pada satu cluster.
Nah, yang pertama yaitu sequential threshold, yaitu memulai dengan pemilihan satu klaster dan menempatkan semua objek yang berada pada jarak tertentu ke dalamnya. Nah, jika semua objek yang berada pada jarak tertentu telah dimasukkan, kemudian klaster yang kedua dipilih dan menempatkan semua objek yang berjarak tertentu ke dalamnya. Kemudian klaster ketiga dipilih dan dilanjutkan seperti yang sebelumnya. Yang kedua yaitu adalah parallel threshold, yang merupakan kebalikan dari pendekatan yang pertama, yaitu dengan memilih sejumlah klaster secara bersamaan dan menempatkan objek-objek ke dalam klaster yang memiliki jarak antar muka terdekat pada saat proses berlangsung. Jarak antar muka dapat ditentukan untuk memasukkan beberapa objek ke dalam klaster-klaster. Juga beberapa variasi pada metode ini, yaitu sisa objek-objek tidak dikelompokkan jika berada di luar jarak tertentu dari sejumlah klaster. Yang ketiga itu ada optimization, yaitu metode ketiga adalah serupa dengan kedua metode sebelumnya tadi. Nah, kecuali bahwa metode ini memungkinkan untuk menempatkan kembali objek-objek ke dalam klaster yang lebih dekat. Kemudian selanjutnya ada manfaat klaster. Nah, pembentukan klaster bisa membantu industri kecil untuk meningkatkan daya saing. Karena dengan adanya aglomerasi, perusahaan-perusahaan sejenis yang punya kesamaan maupun keterkaitan aktivitas, sehingga akan membatasi eksternalitas ekonomi yang dihasilkan dan akan mengurangi atau menurunkan biaya produksi perusahaan yang tergabung dalam klaster. Nah, keuntungan yang dihasilkan dari pembentukan klaster antara lain, yang pertama adanya peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, kemudian ada kemudahan dalam modal, kemudian adalah akses kepada supplier, dan input pelayanan khusus, serta terjadinya transfer informasi dan ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya yaitu pengembangan klaster dalam pembangunan daerah. Nah, 4 tahapan umum pengembangan klaster industri dalam mengembangkan ekonomi daerah, yaitu yang pertama, tahapannya ada mobilisasi, yaitu membangun minat dan partisipasi di antara konstituen yang diperlukan untuk melaksanakan prakarsa. Yang kedua yaitu ada diagnosis. Nah, diagnosis ini mengkaji klaster industri yang mencakup atau meliputi ekonomi daerah dan infrastruktur ekonomi yang mendukung kinerja klaster. Yang ketiga ada strategi kolaboratif, yaitu menghimpun stakeholder sisi permintaan seperti perusahaan dalam setiap klaster. Nah, kemudian stakeholder sisi penawaran termasuk lembaga pendukung ekonomi baik publik maupun swasta. Dalam kelompok kerja untuk mengidentifikasi tantangan utama dan prakarsa aksi dalam mengatasi persoalan bersama. Dan yang terakhir yaitu ada tahapan implementasi, yaitu membangun komitmen peserta atau partisipan, kelompok kerja klaster, dan stakeholder daerah atas tindakan atau program dan identifikasi atau mengembangkan lembaga atau organisasi untuk memelihara terlaksananya implementasi tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.